Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih di dalam Tuhan. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa menyertai setiap langkah Anda di hari yang baru ini. Senang sekali rasanya bisa menemani Anda dalam sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita akan membongkar satu prinsip yang sungguh luar biasa dari sebuah kisah klasik. Kita akan melihat bagaimana anugerah Tuhan itu seringkali bekerja jauh di luar hitung-hitungan logis manusia. Yuk kita mulai. Coba jujur, pernah nggak sih Anda merasa kecil atau bahkan merasa sama sekali tidak berarti di tengah dunia yang persaingannya minta ampun ketatnya ini? Mungkin saat ini Anda baru saja masuk ke tempat kerja yang baru atau sedang mati-matian memperjuangkan sebuah impian, tapi di saat yang sama Anda merasa, wah, modal saya kalah jauh nih dibanding orang lain. Terkadang, di titik seperti ini gampang banget ya buat kita merasa seolah-olah kita ini bukan siapa-siapa. Kecemasan semacam itu wajar kok, karena memang ada benturan realita yang keras banget di sini. Dunia di luar sana kan sering mendikte kita dengan standar mereka. Mereka bilang yang bakalan terpilih itu pasti yang paling sempurna, yang paling hebat, atau yang modalnya paling kuat. Tapi realitanya, seringkali kita cuma dihadapkan pada perasaan tertinggal atau merasa kalah bersaing. Nah, jarak antara standar dunia yang selangit dan realita keseharian kita inilah yang sering bikin tekanan batin yang luar biasa. Tapi tunggu dulu, hari ini kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan itu punya standar yang sama sekali berbeda loh. Dalam pembahasan ini, kita akan menggunakan sebuah studi kasus nyata dari Alkitab. Ini adalah kisah tentang seorang gadis yatim piatu yang, kalau kita pikir pakai logika, rasanya mustahil. Tapi justru diangkat Tuhan menjadi seorang ratu. Mari kita jadikan kisah Esther ini sebagai lensa kita untuk melihat cara kerja Tuhan. Coba deh kita bandingkan resume atau CV-nya Esther dengan para pesaingnya. Ketimpangannya itu benar-benar nyata. Latar belakang Esther sama sekali nggak memberinya tiket masuk ke istana. Dia cuma seorang yatim piatu dan statusnya pun orang asing di tanah pembuangan. Secara logika manusia, peluangnya nol besar. Setuju ya? Sekarang coba bayangkan para pesaingnya. Mereka ini gadis-gadis pilihan dari seluruh penjuru negeri dengan persiapan fisik yang matang, koneksi yang kuat, dan modal yang jauh lebih mewah. Di atas kertas, Esther sudah pasti kalah telak. Tapi disinilah letak titik baliknya yang luar biasa. Mari kita resapi baik-baik firman Tuhan dalam Esther pasal 2 ayat ke-17. Dikatakan seperti ini, "Maka Esther dikasihi oleh raja lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih raja lebih daripada semua anak dara lain, sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti." Bayangkan, ini adalah sebuah pembalikan keadaan yang benar-benar di luar nalar. Kalau kita bedah peristiwa sejarah tadi, perhatikan dua kata kunci yang sangat penting di sini, yaitu sayang dan kasih. Inilah variabel penentu yang nggak pernah bisa diprediksi oleh dunia. Esther itu menang bukan karena perawatannya paling mahal atau persiapannya paling mewah, saudara. Dia menang murni karena dia mendapatkan sayang dan kasih. Dan inilah rahasia utama di balik penobatannya. Nah, dalam kehidupan rohani kita sehari-hari, sayang dan kasih ini punya nama lain yang sering kita sebut sebagai perkenanan Tuhan atau divine favor. Apa sih sebenarnya perkenanan Tuhan itu? Sederhananya, ini adalah momen ajaib di mana Tuhan membukakan pintu yang secara absolut nggak akan bisa didobrak oleh sekedar kekuatan, kepintaran, atau koneksi manusia sehebat apapun. Perkenanan inilah yang bertindak sebagai elevator yang mengangkat hidup kita, melampaui semua keterbatasan latar belakang dan pendidikan yang kita miliki. Hal ini tentu memunculkan sebuah kontras yang sangat menarik. Setiap hari, kita mungkin terbiasa mengandalkan usaha sendiri. Kita sibuk mengejar koneksi, mengumpulkan deretan prestasi, atau mencari uang supaya bisa menonjol. Dan jangan salah paham ya, semua itu tentu saja baik. Tapi kisah Esther ini mengarahkan kita pada sebuah realita ilahi, bahwa ada satu hal krusial yang menentukan keberhasilan hidup, yang sama sekali nggak bisa dibeli dengan uang, yaitu perkenanan Tuhan itu sendiri. Poin pentingnya begini, saudara. Anda itu nggak perlu merasa terancam dengan kehebatan orang lain di sekitar Anda. Kenapa? Karena ketika Tuhan sudah menentukan sebuah mahkota atau takdir keberhasilan itu memang untuk Anda, percayalah tidak ada satupun orang dan tidak ada satupun pesaing di dunia ini yang bisa merebutnya dari Anda. Perkenanan Tuhan itu memberikan semacam rasa aman yang melampaui segala bentuk persaingan duniawi. Tapi tunggu dulu, pemahaman kita nggak boleh berhenti cuma sampai di tahap menerima berkat saja. Ini memunculkan satu pertanyaan yang sangat kritis untuk kita renungkan bersama. Sebenarnya, apa sih tujuan dibalik mahkota, posisi, atau kemudahan yang Tuhan percayakan kepada kita? Kalau perkenanan itu diberikan secara cuma-cuma, apakah itu murni hanya buat dinikmati sendiri? Jawabannya tentu saja tidak.
Dan justru disinilah letak keindahan rancangan Tuhan. Kisah Ester membuktikan dengan sangat jelas bahwa mahkota yang ia kenakan itu sama sekali bukan untuk kenyamanan pribadinya di istana. Tuhan menempatkan Ester di posisi puncak itu untuk sebuah misi yang jauh lebih besar, yaitu misi keselamatan bagi bangsanya. Jadi ingatlah, berkat yang besar itu selalu datang sepaket dengan tanggung jawab ilahi. Lalu bagaimana kita bisa mempraktekkan prinsip ini hari ini? Begini, kalau saat ini Anda baru saja mendapatkan sebuah kepercayaan, promosi naik jabatan, atau sekedar kemudahan dalam urusan bisnis Anda, sadarilah, itu semua adalah perkenanan Tuhan. Tantangannya sekarang ada 4. Pertama, gunakan posisi dan berkat yang Anda terima untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kedua, jadilah teladan integritas di tempat kerja. Ketiga, jadilah penolong bagi mereka yang lemah. Dan yang keempat, biarkan setiap keberhasilan Anda itu selalu bermuara untuk memuliakan namanya. Sebagai penutup dari pembedahan materi kita kali ini, saya ingin meninggalkan sebuah pesan pengingat yang menguatkan untuk Anda. Jangan pernah takut, meskipun saat ini Anda merasa penuh dengan kekurangan. Di balik layar kehidupan Anda, tangan Tuhan itu sedang aktif bekerja, merajut dan menyiapkan perkenanannya khusus untuk Anda. Pertanyaannya sekarang, jika Tuhan hari ini sedang menyiapkan mahkota dan perkenanannya, langkah berani apa yang akan Anda ambil untuk merespon panggilan itu? Selamat menjalani hari, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.